dapat uang sebesar 1 miliar jika menikah dengan penduduk negaranya. Wow, ini hal yang luar biasa ya. Guys, jika ada suatu negara yang membiayai pernikahan, semua administrasi kalian akan dibantu oleh pemerintahnya. Dan ditambah lagi akan dapat uang tunai setelah menikah. Kok bisa sih? Negara ini memberikan uang kepada penduduknya yang menikah dengan memberikan bantuan dengan total 1 miliar. Pasti ada alasan yang membuat pemerintahnya mengambil langkah paling gokil dalam dunia. Ya, alasan pemerintahnya memberikan bantuan uang sebesar 1 miliar kepada penduduknya yang mau berumah tangga dengan alasan angka populasi yang ada di negara mereka turun drastis. Jika di negara lain, angka penduduk semakin meningkat, tapi di negara ini malah kebalikannya. Karena rakyatnya yang ogah menikah, atau apa ini ya? Seriously, what the fuck are you doing? Nah, dengan alasan kekurangan populasi penduduk, pemerintah mereka mengambil langkah untuk memberikan bantuan 1 miliar bagi siapa saja yang mau menjalin bahtera rumah tangga di negaranya. Yang pasti bukan di Konoha, apalagi di Indonesia ya, karena tahu sendiri di Indonesia tidak ada yang gratis. Apalagi sampai pemerintah memberikan hadiah uang sebanyak itu. Pasti mustahil kalau itu terjadi di Indonesia. Nah, langsung aja kita bahas negara yang paling gokil sedunia karena siap memberikan uang 1 miliar bagi rakyatnya yang mau menikah. Negara Korea Selatan. Ya, benar sekali, negara ini sangat unik karena satu-satunya negara yang berani memberikan hadiah uang sebesar 1 miliar kepada rakyat yang mau menikah. Karena setiap tahun angka penduduk di sana bukannya bertambah malah berkurang. Di Korea Selatan penduduknya ogah menikah dan punya anak. Ya kalau nggak menikah gimana mau punya anak ya? Ternyata kalaupun menikah penduduk Korea Selatan juga ogah punya anak. Waduh, gimana ini, gawat sekali ya. Oh my god! Lebih dari separuh warga Korea Selatan berusia 20-30 tahunan mengaku tidak butuh pernikahan. Dan jika yang sudah menikah pun ditanya, dari 10 pasangan hanya 2 pasangan yang mau punya anak. Artinya ada 8 pasangan yang ogah punya anak. Oh God, please no! No! Nah, dengan alasan itu, pemerintah Korea Selatan mengambil langkah untuk memberikan bantuan sebesar 1 miliar. Untuk mengatasi masalah kecilnya angka pernikahan dan angka kelahiran. Pemerintah Korea Selatan memberikan bantuan finansial, subsidi sewa rumah, perumahan pasangan baru, program kencan buta, program perjodohan, sehingga bisa mencapai 1 miliar rupiah untuk pasangan yang mau menikah. Wow, ini keren banget ya guys. Ternyata inilah beberapa alasan terbesar penduduknya ogah menikah dan punya anak. Di Korea Selatan banyak pemuda-pemudi melakukan hubungan seks di luar nikah. Ya, di Korea Selatan sudah lumrah berhubungan suami istri meskipun belum menikah. Mereka bisa tampil mesra kapan saja dan di mana saja. Bagi warga Korea Selatan, mereka selalu mengingatkan hari jadi, yaitu anniversary. 100 hari jadian atau setahun pacaran. Aturan di Korsel, seorang anak yang berusia 16 tahun, maka dianggap telah cukup umur untuk melakukan hubungan seks. Jadi, jika ada yang pacaran dengan remaja, usia segitu lalu bercinta, maka tak dianggap menodai anak di bawah umur. Dulunya 13 tahun, tapi sekarang sudah direvisi menjadi 16 tahun. Pantas ya mereka ogah menikah kalau dengan pacaran saja mereka bisa menikmati gaya hidup seperti suami istri yang bebas melakukan hubungan sama pacar. Pasti kalian juga berpikir seperti mereka. Kalau tanpa menikah, mereka pun bisa menikmati beberapa wanita dan pria beda. Ketika sudah menikah, akan terikat dengan satu pria dan wanita saja. Fakta yang sangat mengejutkan juga terjadi di Korea Selatan. Banyaknya kaum LGBT yang mengakibatkan angka kelahiran turun drastis. Ya, baru-baru ini pemerintah Korea Selatan melegalkan pernikahan kaum pelangi. Itu artinya sangat berakibat fatal bagi negara mereka. Yang mana diperkirakan angka kaum LGBT di sana bisa mencapai angka 18% dari total penduduk yang ada di sana. Wah, pantas saja ya angka kelahiran turun di sana kalau banyak terjadinya pernikahan sesama jenis. Meskipun legal, tapi untuk bantuan 1 miliar tidak didapatkan oleh kaum LGBT yang menikah ya. Karena tujuan pemerintahnya untuk menambah populasi. Kalau menikah sesama jenis, mana mungkin bisa punya anak.
Kemudian dengan alasan faktor ekonomi, biaya kehidupan di sana sangat mahal, dan gaji tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ketika sudah menikah, pasti akan menambah beban mereka. Soal finansial, jadi banyak sekali Gen Z di sana, ogah menikah. Alasan berikutnya karena pemuda-pemudi di sana merasakan lebih baik menikmati masa lajang daripada harus menikah, karena ketika sudah menikah, pasti akan kesulitan dalam bergaul seperti layaknya mereka saat masih lajang dulu. Karena mereka sangat khawatir kalau menikah tak mampu membiayai kehidupan keluarga mereka. Dengan gaya hidup yang mewah, maka pengeluaran pun pasti banyak. Nah, pemuda-pemudi di sana lebih tertarik mengejar karier dan menunda menikah. Jadi, kalaupun mereka menikah sudah di usia tua, karena dalam pandangan mereka menikah merupakan suatu hambatan untuk mengejar karier mereka, karena akan terikat dengan pekerjaan yang akan mengurus rumah tangga. Jadi itulah alasan terbesar mereka ogah menikah dan punya anak. Gimana? Apakah kalian tertarik untuk menjadi warga negara Korea Selatan? Enak kan? Mulai dari kencan sampai menikah, kalian akan dibantu pemerintah dengan bantuan 1 miliar, itu angka yang sangat menggiurkan loh.